Kesiapan kita 1,6 juta ton untuk menghadapi Lebaran. Kebutuhan hanya 400.000 ton. Nggak ada alasan untuk naik. Sementara itu untuk daging sapi, Presiden Joko Widodo menarget pekan kedua bulan Ramadan atau pekan ketiga Juni mendatang. Harga daging sapi sudah di bawah Rp80.000 per kilogram, seiring dengan datangnya daging sapi impor. Puasa minggu pertama Ramadan itu sudah sampai di sini dan bisa didistribusikan. India juga Australia. India. Saya nggak bisa sebut negara selain Australia. Tapi komposisinya berapa persen? Apanya? Itu teknis, nanti tanya ke menteri. Ya, tapi yang jelas kita mengharapkan agar ada Seberapa cepat harga bisa turun. Jadi yang kita harapkan turun, satu, bawang, ini sudah turun, bawang merah. Yang kedua nantinya kita harapkan turun juga gula, turun. Yang ketiga, daging. Yang keempat, Guna menjaga harga pangan pada bulan Ramadan dan puasa, pemerintah pun berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk menjaga operasi pasar. Pasalnya pemerintah mengungkap kerap ada oknum yang menghalangi kegiatan ini. Tim Liputan Metro TV. Polisi menangkap penjual daging oplosan yang beroperasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pelaku memanfaatkan lonjakan harga daging untuk menjual daging oplosan berharga murah. Satreskrim Polres Bandung meringkus 2 orang penjual daging oplosan yang tertangkap tangan membawa ratusan kilogram daging babi hutan dari Jakarta. Rencananya daging ini akan dioplos dengan daging sapi untuk dijual lebih murah dari harga pasar. Modus para pelaku menjual daging oplosan dengan label daging impor ini yang dijual seharga Rp70 hingga Rp80.000. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolres Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut karena melanggar Undang-Undang Konsumen. Balai Konservasi Ikan dan Penjaminan Mutu KIPM menggelar sidak di Pasar Ikan Kedonganan, Badung, Bali. Sidak dilakukan untuk menguji kelayakan bahan pangan menjelang bulan puasa. Petugas KIPM melakukan uji kandungan zat berbahaya dalam ikan segar yang beredar di pasaran. Sejumlah zat berbahaya yang dihindari, diantaranya kandungan formalin, merkuri, dan timbal dalam ikan. Sekitar 10 jenis ikan yang ada di Pasar Kedonganan, Badung, Bali diambil sebagai sampel dalam pengujian laboratorium. Langkah ini untuk memastikan bahan makanan yang beredar di pasar layak dikonsumsi. Dalam sehari produksi ikan di Pasar Kedonganan, Badung mencapai 30 ton, diperkirakan konsumsi ikan akan meningkat saat bulan puasa mendatang. Finalisasi jumlah pegawai negeri sipil dengan memangkas 1 juta PNS yang diwacanakan Kemenpan RB menuai reaksi pro dan kontra. Jika kalangan dewan menyuarakan reaksi penolakan, suara dukungan justru disampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemangkasan 1 juta PNS sebagai langkah rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil yang diwacanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuai reaksi beragam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan sikap setuju atas wacana yang digulirkan kementerian di bawah pimpinan Yudi Krisnandi tersebut. Ahok menyebut saat ini masih banyak oknum PNS di DKI Jakarta yang tidak disiplin, mangkir dari tanggung jawab, dan hanya menjadi beban bagi keuangan negara. Kita lihat aja PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT, kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orangnya nggak ada. Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah yang model oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara. Ya. Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyebut jumlah PNS DKI saat ini sudah melebihi batas dengan jumlah pegawai mencapai 72.000 orang. Di Jakarta sendiri kita punya pegawai 72.000 dengan guru. Kita berharap dengan komposisi nanti ada PNS dan P3K, maka yang guru, tenaga-tenaga fungsional lain itu akan kita P3K-kan. Jadi tidak nanti lagi kita terbebani dengan pensiun. Dengan begitu jumlah PNS bisa kita kurangi sekitar hampir sekitar 30-an ribu lah.
Sementara itu, suara penolakan tentang wacana rasionalisasi dan pemangkasan hingga 1 juta PNS datang dari kalangan Dewan. Langkah ini dinilai justru akan menciptakan persoalan baru. Tapi saya pribadi sangat kecewa, sangat sedih, karena kembali lagi Menpan melakukan akrobat kebijakan. 1 juta PNS kalau dirumahkan saya nggak kebayang seperti apa. PNS itu begitu dapat SK, ya, kepastian hukumnya adalah dia akan berhenti pada saat pensiun, kecuali yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi PNS. Nah, untuk itu tidak cukup untuk dilakukan dengan cara sosialisasi dan diberikan pesangon. Artinya kepastian hukum bekerja dan berusaha itu wajib hukumnya hadir. Tapi kalau jumlahnya 1 juta, saya kira ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, ini bisa menambah pengangguran, kemudian bisa menambah angka kemiskinan, dan itu akan menimbulkan masalah sendiri. Meski telah bergulir di kalangan publik, namun pihak istana mengaku belum mendapat laporan secara resmi dari Menpan RB dan belum pernah dibahas dalam rapat-rapat kabinet. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, siapa pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan segera masuk masa pensiun pada Juli nanti? Semakin santer menjadi pembahasan. Kalangan Dewan meminta Presiden segera memastikan tentang jabatan Kapolri yang baru. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan segera masuk masa pensiun pada pertengahan Juli mendatang. Siapa yang akan menjabat sebagai Kapolri baru dan kemungkinan perpanjangan masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti semakin menjadi sorotan. Kalangan Dewan meminta Presiden segera menentukan apakah akan memperpanjang atau menunjuk Kapolri baru. Kalau perpanjangan itu tidak diatur, nah itu persoalannya, di undang-undang tidak diatur. Nah karenanya saya katakan tadi, supaya lebih smooth, ya, supaya lebih smart, ya, maka Presiden melakukan rapat konsultasi. Sehingga disitulah Presiden menyampaikan, ya, kenapa dia memilih Badrodin Haiti untuk diperpanjang dengan sejumlah alasan, sehingga kemudian DPR mungkin bisa menerima alasan perpanjangan Presiden, sehingga kemudian nanti rapat-rapat DPR dalam hal ini Komisi 3 dengan Kapolri yang diperpanjang itu akan lebih baik. Kalau tidak, saya khawatir hubungannya tidak baik. Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta agar Presiden dapat menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Kapolri dengan pertimbangan yang objektif dan tanpa intervensi dari kalangan parpol. Dalam konteks pemilihan Kapolri, posisi yang paling ideal adalah memberikan hak itu secara penuh kepada Presiden untuk menentukan mana yang terbaik, karena Kapolri ke depan itu membantu Presiden, bukan membantu partai. Saat ini sejumlah nama Jenderal Bintang 3 mulai disebut-sebut berpeluang untuk menjabat sebagai Tribrata 1. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali diperiksa KPK, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan informasi di sana, Eko Frima akan melaporkannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Eko, sudah lebih dari 7 jam pemeriksaan yang dilakukan. Apakah sudah ada hasil pemeriksaan KPK? Ya, Zakia, benar sekali, hampir mendekati 8 jam Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun hingga saat ini Nur Hadi belum juga selesai diperiksa oleh KPK. Kali ini merupakan kali ketiga Nur Hadi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan adanya kasus korupsi dan juga pemberian hadiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nur Hadi diperiksa setelah ketiga kali, setelah sebelumnya pada tanggal 24 dan juga tanggal 30 Mei juga diperiksa dalam kapasitas yang sama sebagai saksi. Dan pada kali ini merupakan pengembangan atau lebih pendalaman terkait penyidik mengenai kasus adanya dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan peninjauan kembali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pada pertemuan atau pemeriksaan kali ini, penyidik juga mengkonfirmasi terkait adanya dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan pengurusan perkara yang dilakukan oleh Dodi Arianto Supena, yang diduga tidak hanya dilakukan sekali saja. Dan selain itu juga dalam konfirmasi pada penyelidikan pada pemeriksaan pada kali ini adalah tidak hanya penerima uang itu sendiri tidak hanya diterima oleh satu orang, dan inilah yang nantinya dikonfirmasi kepada Nur Hadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung. Dan Zakia, selain Nur Hadi, kemarin juga KPK juga telah memeriksa istri dari Nur Hadi, yakni Tin Zuraida,
sekaligus juga pegawai rumah tangga dari Nur Hadi, yang ini Kasirun dan juga Sauri. Dan pada pertemuan ini atau pemeriksaan kali ini, KPK juga melakukan konfirmasi terkait temuan di lapangan dan fakta-fakta yang ditemukan oleh KPK. Salah satunya adanya temuan uang senilai 1,7 miliar rupiah yang terdiri dari uang asing yang diduga untuk pengurusan sejumlah kasus. Ini yang menjadi titik ukur dari KPK, uang ini digunakan untuk apa dan berdasarkan hasil dari apa yang ditemukan di rumah Nur Hadi yang nilainya sangat fantastis tersebut. Dan juga terkait status Nur Hadi, meskipun masih ditetapkan sebagai saksi, namun dirinya telah di KPK telah melakukan pencegahan untuk tidak berpergian ke luar negeri. Dan selain Nur Hadi, tentu saja KPK juga saat ini masih mencari sopir pribadi Nur Hadi yang bernama Royani, yang diduga saat ini belum diketahui keberadaannya. Royani sendiri sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan KPK, dan kapasitas Royani sendiri diduga memiliki peran penting dalam kasus ini, Zakia. Mengingat Royani sendiri diduga menjadi perantara terkait adanya dugaan kasus korupsi di sejumlah persoalan. Dan Royani sendiri memang merupakan seorang pegawai di Mahkamah Agung dan dirinya telah diberhentikan pada tanggal 27 Mei 2016 lalu. Dan sejauh ini KPK masih melakukan pengumpulan bukti-bukti dan sudah ditetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan suap atau pemberian hadiah ini. 2 orang tersebut adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Edi Nasution, dan juga pegawai dari PT Arta Pratama dari pihak swasta, yakni Dodi Arianto, yang telah ditetapkan karena operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 20 April 2016 lalu. Dan kita nantikan, Zakia, apakah dari hasil pemeriksaan KPK yang hampir berlangsung 8 jam ini benar atau tidak menghasilkan adanya tersangka baru, dan juga KPK melangsungkan tradisi-tradisi Jumat Keramatnya. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Eko Frima, terima kasih atas informasi Anda.